Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Septiana, NIM 2112919. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan landasan pengembangan kurikulum. Salah satunya yaitu landasan psikologis. Nah, menurut Maggie Ing, pada tahun 1978 terdapat dua kontribusi dalam pengembangan kurikulum. Pertama, model konseptual dan informasi yang akan membangun perencanaan pendidikan. Kemudian yang kedua, berisikan berbagai metodologi yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan pendidikan. Di dalam mengambil keputusan tentang pengembangan kurikulum, pengetahuan tentang psikologi peserta didik sangatlah dibutuhkan. Hal ini terkait juga dengan perkembangan psikologis dan model belajar peserta didik. Nah, ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama, menyeleksi dan mengorganisasikan bahan-bahan pelajaran. Yang kedua, menentukan kegiatan belajar mengajar yang paling serasi dan efisien. Kemudian yang ketiga, merencanakan kondisi belajar yang optimal sehingga tujuan pembelajaran akan cepat tercapai. Nah, ada unsur-unsur landasan psikologis. Di dalam proses pengembangan kurikulum, ada dua disiplin ilmu psikologi yang biasa digunakan oleh seorang pengembang kurikulum. Pertama yaitu psikologi perkembangan dan yang kedua yaitu psikologi belajar. Nah, ketika psikologi perkembangan itu meninjau peserta didik dari aspek perkembangan fisiknya, kalau psikologi belajar itu meninjau perkembangan peserta didik dari model-model dan caranya dalam belajar. Kemudian yang pertama ada psikologi perkembangan peserta didik. Pentingnya pemahaman terhadap peserta didik setidaknya didasarkan pada dua alasan. Pertama, setiap anak didik memiliki tahapan dan perkembangan tertentu. Yang kedua, ada anak didik yang sedang berkembang merupakan periode yang sangat menentukan untuk keberhasilan dan kesuksesan hidup mereka. Nah, yang ketiga, pemahaman akan perkembangan anak akan memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Perkembangan diartikan sebagai serangkaian proses dan perubahan progresif yang terjadi akibat kematangan dan pengalaman. Terjadi sebagai akibat. Perkembangan cenderung kepada hal-hal yang bersifat kepribadian seperti sikap, kematangan berpikir, dan sebagainya. Sedangkan kalau pertumbuhan itu terkait pada fisik manusia. Nah, di sini ada tahapan-tahapan perkembangan manusia menurut Robert J. Harvigus tahun 1961. Yang pertama ada masa kanak-kanak. Nah, dari umur 2 tahun sampai 12 tahun. Nah, ini menurunnya pertumbuhan fisik dan mulainya mengenal pola-pola keterampilan gitu ya. Nah, yang masa remaja yang kedua itu 12 sampai 18 tahun. Ini terkait dengan pubertas. Nah, yang ketiga ada masa dewasa, itu berlangsung 18 tahun sampai 40 tahun. Di sini tuh kita mulai bekerja, mulai berani hidup bersama seseorang, mulai bisa mengkondisikan hidup lah gitu ya. Ya, tentunya mulai berumah tangga gitu. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada masa tua, itu perkembangan yaitu fase usia pertengahan 40 sampai 60 tahun. Ketika itu mencapai tanggung jawab sosial dan ada fase lanjut usia 60 tahun ke atas. Ketika di usia tersebut kita tuh harus menyesuaikan diri gitu dengan usia kita. Oke, yang kedua ada psikologi belajar peserta didik. Ada 3 teori yaitu teori behaviorisme. Teori ini lahir abad ke-19, dipelopori oleh B.F. Skinner dan didasarkan pada karya-karya dari Pavlov, Thorndike, Hull, dan Spence. Nah, kalau behaviorisme ini, fokus kajiannya itu stimulus dan respon dari objek yang diteliti pada peserta didik. Nah, kalau teori Gestalt itu dari Max Wertheimer, Kurt Lewin, dan John Dewey. Menurut teori ini, unsur behaviorisme gitu ditambahkan dengan individu gitu ke dalam konsep ya. Jadi kayak lebih ke kajiannya lah gitu seperti itu. Nah, kemudian ada teori perkembangan kognitif yaitu untuk dapat memahami pemahaman peserta didik di ranah kognitif. Salah satu teori yang banyak digunakan adalah teori pembelajaran kognitif Piaget. Beberapa tahapnya yaitu sensori motor 0 sampai 2 tahun, praoperasional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, dan yang terakhir operasional formal 11 sampai 14 tahun. Sekian informasi yang dapat saya berikan terkait dengan pemaparan landasan psikologis yang terdiri dari psikologi perkembangan
pada peserta didik dan psikologi belajar pada peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran silahkan berkomentar, atau yang menanggapi dan menambahkan silahkan berkomentar juga. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.